Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Panembahan Podo. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gelar Panembahan Podo ora ateges bodo tanpa ngelmu. Ananging pinter rumangsa kanthi andhap asor, tanpa pamrih bondo lan pangwasa. Panembahan Podo oleh masyarakat dianggap sebagai cikal bakal mereka, sehingga sangat dihormati. Panembahan Podo menurut cerita yang beredar di masyarakat, merupakan tokoh keturunan bangsawan Mojopahit. Beliau merupakan cicit Prabu Brawijaya V. Diceritakan pada suatu hari, Raden Trenggono mendapat sindiran dari kerabatnya agar ia segera mempersiapkan diri untuk menggayuh kemuliaan dan keluhuran untuk mencapai kesuwargan. Ada pula yang memberikan nasihat seperti di atas secara terang-terangan. Pada suatu hari, Raden Trenggono berjalan menelusuri sungai hingga sampailah pada sebuah hutan wijen dan bertemu dengan seorang pemuda yang gagah dan tampan. Melihat sosok orang tersebut, Raden Trenggono timbullah keinginannya agar dapat menatap dan berbicara dengannya. Namun karena begitu saktinya, orang tersebut menyelinap dan menghilang dari pandangan Raden Trenggono. Orang tersebut tidak lain adalah Sunan Kalijaga. Karena Raden Trenggono berkeinginan mempunyai kesaktian dan ilmu seperti Sunan Kalijaga, maka ia mengabdi kepada Ki Ageng Gripik di Temanggung. Di Temanggung, Raden Trenggono semakin tinggi tekadnya untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama Islam. Akhirnya ia diambil menantu oleh Ki Ageng Gripik dan mendapat tugas untuk menyiarkan agama Islam. Asal mula sebutan Ki Podo. Pada awal perjuangan syiar agama, pada waktu itu di Pulau Jawa baru mengalami ancaman penjajahan Portugis, sehingga beredar kabar akan ada penyerangan lewat pantai selatan. Bagi Raden Trenggono, penyerangan diawali dengan suara gemuruh atau jelegar-jelegur dari suara meriam, di mana sebenarnya suara itu adalah suara ombak dari laut pantai selatan. Keadaan tersebut memaksa Raden Trenggono untuk bersiap-siap menghadapi serangan Portugis, sehingga kemudian membangun pos penjagaan di wilayah pantai selatan. Pada saat itu, Sunan Kalijaga datang di Nanggulan, sehingga mengetahui apa yang dikerjakan Raden Trenggono. Sunan Kalijaga memahami bahwa ternyata Raden Trenggono masih bodoh dan kurang berpengalaman. Oleh karena kebodohannya itu, Raden Trenggono mempunyai sebutan Ki Podo. Pada awal kekuasaan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram masih bersengketa dengan Sultan Pajang. Sultan Pajang berkeinginan untuk menarik kembali apa yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Ki Ageng Pemenahan tentang tanah untuk Mataram. Dari keinginannya itu, Sultan Pajang berupaya untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan kesaktiannya untuk merebut kembali tanah Pajang yang telah dikuasai Mataram. Sultan Pajang mengetahui sejarah eyang Raden Trenggono, Adipati Terung I, di mana mempunyai kesaktian yang luar biasa, dan Sultan Pajang berpikir kesaktian itu telah diwarisi oleh cucunya, yaitu Raden Trenggono. Berangkat dari pemikiran itu, maka Sultan Pajang ingin berguru dan mewarisi kesaktian Raden Trenggono tersebut dengan menjanjikan hadiah yang menarik. Namun Raden Trenggono ingat dan menjunjung tinggi wasiat tobat turun pitu dari eyangnya, yaitu menghindari dan tidak ikut campur urusan perebutan kekuasaan atau urusan politik dengan sikap tumbak waru orang melu-melu. Maka permohonan Sultan Pajang tidak dapat dipenuhi. Dengan sangat kecewa, Sultan Pajang pulang tanpa membawa hasil dari keinginannya. Kepulangannya Sultan Pajang yang kecewa tersebut senantiasa sambil bergumam bahwa Raden Trenggono itu Kiai Bodoh. Di masa akhir hayat Ki Podo, terjadi peralihan kekuasaan dari Terung dan Pajang ke Mataram. Panembahan Senopati yang mulai berkuasa pada saat itu baru saja menyelesaikan permasalahan dengan Ki Ageng Mangir, di mana wilayahnya dekat dengan Pijenan.
Panembahan Senopati tidak menginginkan adanya pengaruh Ki Ageng Mangir terhadap Ki Bodo. Dalam usaha Panembahan Senopati menjaga agar tidak ada pengaruh dari bekas Hulu Balang Ki Ageng Mangir, serta rasa hormat dan segan beliau terhadap pewaris dan keturunan Adipati Terung tersebut, maka Ki Bodo diberi rumah pemukiman di sebelah barat Keraton Mataram dan diberi nama Kampung Bodon. Di samping itu, akhirnya Panembahan Senopati memberi penghargaan lain yang lebih tinggi pada Ki Bodo, yakni diberi ganti wilayah Terung yang telah dikuasai Mataram, sebuah tanah perdikan dengan wilayah bekas kekuasaan Mangir yang letaknya di sebelah timur Sungai Progo ke utara sampai kaki Gunung Merapi. Ki Bodo diberi kedudukan sebagai penguasa tanah perdikan tersebut dan diberi gelar Panembahan, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Bodo. Akhirnya beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Pasarean Sewu atau Makam Sewu yang letaknya di Desa Wijirejo, Pandak Bantul, Yogyakarta. Di Pasarean Makam Sewu, setiap tahun diadakan acara yang telah turun-temurun sebagai warisan budaya di Luhung dari para pendahulu, yakni acara nyadran Makam Sewu. Acara ini diadakan para ahli waris dan keturunan sebagai wujud rasa hormat dan baktinya kepada Panembahan Bodo. Maksud dan tujuan nyadran kegiatan upacara ini dimaksudkan untuk dapat menghormati para leluhur yang sudah meninggal dunia dan mendoakan agar dosa-dosanya diampuni Tuhan sehingga tempat di sisinya. Di samping itu, agar yang ditinggalkan selalu mendapat keselamatan, murah rezeki dan sandang pangan. Waktu pelaksanaan acara nyadran. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Makam Sewu setelah tanggal 20 Ruah, bertepatan dengan tanggal wafatnya Panembahan Bodo. Upacara sadranan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Upacara pertama dilaksanakan pada hari Minggu, dimulai pukul 20.30 WIB di Los Makam Sewu. Upacara kedua pada hari Senin, pukul 8 WIB di dalam Jongko Panembahan Bodo. Upacara ketiga pada hari Senin siang, yaitu pukul 14.00 WIB, yang merupakan puncak acara sadranan. Kegiatan ini dilaksanakan di pendopo atau bangsal Panembahan Bodo. Untuk perlengkapan upacara, pada upacara pertama dan kedua, hidangan yang disediakan hanya konsumsi biasa, sedangkan pada upacara ketiga berupa tumpeng, nasi wuduk, dan nasi ambyang, yang masing-masing beserta rangkaiannya. Adapun rangkaian perlengkapan sebagai berikut. A. Yaitu tumpeng, nasi putih berbentuk kerucut atau gunung tanpa lauk pauk, melambangkan sebuah pengharapan kepada Tuhan supaya permohonannya terkabul. B. Nasi gurih atau nasi wuduk. Nasi putih diberi santan, garam dan daun salam sehingga rasanya gurih. Nasi ini juga disebut nasi rasul karena nasi ini merupakan simbol permohonan keselamatan dan kesejahteraan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan bagi penyelenggara dan peserta upacara. C. Nasi ambeng. Nasi ambeng ini disertai lauk pauk dan dibungkus dengan daun pisang. Nasi ini disediakan oleh warga setempat. D. Ingkung atau ayam yang dimasak secara utuh diberi bumbu tidak pedas dan kemudian diberi santan. Ingkung melambangkan manusia ketika masih bayi, belum mempunyai kesalahan atau masih suci. Ingkung juga melambangkan kepasrahan kepada Tuhan. E. Bunga. Bunga terdiri dari bunga mawar, melati, dan kenanga. Bunga terdiri dari bunga mawar, melati, dan kenanga. Bunga ini melambangkan keharuman doa yang keluar dari hati yang tulus. Kecuali itu, bau harum mempunyai makna kemuliaan. F. Pisang Raja. Melambangkan suatu harapan agar kelak kemudian hari warga masyarakat Desa Wijirejo hidupnya selalu bahagia seperti raja. Kemudian G. Jajan pasar. Sesaji yang terdiri dari bermacam-macam makanan yang dibeli dari pasar, bermakna suatu harapan agar warga masyarakat Desa Wijirejo selalu memperoleh berkah dari Tuhan, sehingga hidupnya selalu mendapatkan kelimpahan dalam mengerjakan sawahnya. H. Yaitu ketan.
berasal dari kata kotan yang artinya kesalahan. I. Kolak berasal dari kola yang artinya mengucapkan. Kemudian J yaitu apem, berasal dari kata akuam yang berarti ampun. Ketan, kolak, dan apem ini merupakan satu rangkaian yang bila diartikan secara keseluruhan, berarti jika kita merasa salah, cepat-cepatlah mengucapkan mohon ampun. Makam istri Panembahan Bodo. Makam Nyai Brintik secara administratif terletak di Dusun Karang, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak makam Nyai Brintik ini tepatnya berada di sisi barat Pasar Pijenan pada jarak sekitar 1,5 km. Kondisi fisik pemakaman. Makam Nyai Brintik berada di sisi utara komplek makam Dusun Karang. Makam ini telah dilengkapi cungkup. Cungkup terbuat dari bangunan tembok. Ukuran cungkup sekitar 4 x 6 meter. Cungkup memiliki satu pintu menghadap ke selatan. Nisan makam Nyai Brintik terbuat dari batu putih atau tufa dengan ukuran panjang sekitar 125 cm, lebar 40 cm, dan tinggi hingga kepala jirat 50 cm. Cungkup makam Nyai Brintik juga dilengkapi dengan teras. Di teras ini diletakkan beberapa nisan dari sesepuh dusun setempat. Sementara di sisi nisan Nyai Brintik juga terdapat nisan lain, yakni nisan dari Nyai Brintik yang bernama Joko Lelono. Nisan dari Joko Lelono berukuran panjang sekitar 100 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Nisan Joko Lelono juga terbuat dari batu putih. Pada bagian tengah agak ke selatan dari komplek makam di Dusun Karang ini juga terdapat nisan lain, yakni nisan dari putra Nyai Brintik, yakni nisan dari Kiai Gading Condrokusumo. Di sebelah nisan Gading Condrokusumo juga terdapat nisan lain, yakni nisan dari Nyai Gading Condrokusumo yang tidak lain merupakan istri dari Kiai Gading Condrokusumo. Nisan keduanya diletakkan dalam sebuah cungkup dengan dinding terbuka. Artinya, nisan tersebut hanya diberi atap yang terbuat dari seng yang disangga tiang dari cor beton di keempat sudutnya. Nisan dari Kiai dan Nyai Gading Condrokusumo terbuat dari keramik warna merah. Panjang nisan keduanya adalah 125 cm dan lebarnya 50 cm, sedangkan tingginya 40 cm. Latar belakang. Nyai Brintik merupakan istri dari Panembahan Bodo atau sering dikenal juga dengan nama Raden Trenggono atau Syekh Sewu. Makam dari Panembahan Bodo ini berada di Dusun Pijenan, Wijirejo, Pandak, Bantul, yakni di sisi utara dari komplek makam Dusun Karang pada jarak sekitar 2 km. Sumber setempat menyebutkan bahwa Nyai Brintik adalah salah satu putri dari Sunan Kalijogo. Namun versi lain menyatakan bahwa Nyai Brintik adalah putra dari Kiai Santri dari Muntilan. Versi ketiga menyatakan bahwa Nyai Brintik adalah salah satu anak didik atau santriwati dari Sunan Kalijogo. Nyai Brintik dulunya tinggal di Dusun Kauman bersama dengan suaminya yang bernama Panembahan Bodo. Dusun Kauman ini terletak di timur Dusun Karang. Disebutkan bahwa Nyai Brintik ini pernah membuat beduk yang kemudian digunakan di sebuah masjid peninggalan Sunan Kalijogo, yaitu di Kalibawang, Kulon Progo, yang terkenal dengan nama Masjid Kecondong. Cara membawa beduk tersebut menurut cerita tutur setempat dilakukan dengan cara digendong oleh Nyai Brintik. Cerita tutur setempat juga menyebutkan bahwa Nyai Brintik juga memiliki ilmu kanuragan berlebih dibandingkan dengan orang awam. Ketika meninggal dunia, Nyai Brintik hendak dimakamkan di makam Sewu di Pijenan. Rencananya akan dimakamkan di sisi makam suaminya, yaitu Panembahan Bodo. Akan tetapi, ketika rombongan pembawa jenazah akan menyeberang Sungai Gedok, sungai tersebut sedang banjir besar. Sungai Bedok ini menjadi pemisah antara Dusun Pijenan dengan Dusun Kauman dan Dusun Karang. Rombongan pembawa jenazah ini tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju makam Sewu.
karena waktu itu belum ada jembatan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Pemakaman jenazah pun ditunda. Penundaan berlangsung beberapa hari karena banjir Sungai Bedok tidak segera surut. Oleh karena banjir tidak segera surut, maka jenazah Nyai Berintik pun akhirnya dimakamkan di Dusun Karang. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.